Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beraktivitas, adik-adik teman mahasiswa semua. Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat, tetap semangat ya. Apapun kondisi kita hari ini, yang kerja tetap semangat bekerjanya. Namun yang belum bekerja, saya doakan agar semua bisa bekerja sambil kuliah. Baik adik-adik, hari ini kita masuk pada pertemuan 2. Harusnya pertemuan 2 minggu lalu ya, tapi minggu lalu itu kebetulan libur nasional, jadi hari inilah pertemuan 2-nya. Oke, saya sudah siapin materi pertemuan 2-nya ya pada mata kuliah matematika di skrip ini. Oke, saya save skrip dulu ya. Ya, pada materi pertemuan 2 ini kita bicara mengenai topiknya ialah pendahuluan aljabar boolean ya. Kalau kita lihat dalam sebuah definisi, definisi adalah kalau ada yang belum tahu apa itu definisi, definisi itu adalah sesuatu keputusan yang menggunakan fakta berupa rumus yang tidak boleh diganggu-gugat kebenarannya. Jadi artinya definisi itu sudah jelas dan ada ukurannya. Apalagi definisi-definisi dalam bentuk teorema atau dalam bentuk rumusan ya, tadi kalau teorema itu harus kita buktikan kebenarannya, tapi kalau definisi itu sudah jelas. Kenapa? Karena definisi itu berdasarkan fakta yang ada. Jadi fakta itu didukung dengan data atau rumusan-rumusan yang sudah eh, sudah pasti tentu dapat kita buktikan kebenarannya. Baik, kita lihat dulu dalam hal ini definisi aljabar boolean yang pertama. Aljabar boolean adalah suatu sistem aljabar yang berisi himpunan S. Jadi ada himpunan S dengan dua operasi. Yang pertama operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Jadi hanya ada dua operasi di sini. Jadi kita menggunakan operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Dalam lambangnya operasi perkalian kita gunakan ya titik di sini ya. Ini kalau ada yang bisa lihat di sini titik. Nah, yang didefinisikan pada himpunan itu. Jadi dalam hal ini ada dua himpunan ya. Jadi dalam dua himpunan itu operasi yang kita gunakan juga ada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Maka kita dapat memenuhi ketentuan itu sebagai berikut. Yang pertama, aturan A1 dengan M1 atau A2 dengan M2, A3 dengan M3, A5 dengan M5, dan seterusnya ya. Aljabar boolean adalah sistem aljabar pada himpunan S yang berisikan operasi penjumlahan dan operasi perkalian yang berlaku pada himpunan tersebut, baik itu di himpunan D1, D2, D3, D4 ya. Oke. Pada definisi yang kedua, aljabar boolean adalah sistem aljabar yang berisi himpunan S dengan dua operasi penjumlahan dan operasi perkalian yang didefinisikan pada himpunan. Sehingga setiap elemen A, B, C, elemen itu adalah anggota ya, anggota dari sifat-sifat atau aksioma-aksioma sebagai berikut. Jadi ada ya, kalau kita lihat itu di A1 itu rumusnya adalah A tambah B, di mana ini elemen dari S. Nah, elemen artinya bagian atau anggota dari S. Ya. Ini sifatnya closure, oke. M1 itu A kali B juga elemen dari S. Oke. Nah, pada A2, A tambah buka kurung B tambah C itu sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Ini masuk ke dalam sebuah satu sifat, yaitu sifat asosiatif ya pada penjumlahan dan juga pada perkalian. Kita lihat pada M2 ini A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Dan ini juga sifat asosiatif. Jadi asosiatif itu berlaku untuk penjumlahan dan untuk perkalian. Itu kalau kita ambil sifat asosiatif ya. Pada A3 ya, jika 0 itu elemen dari S,
maka untuk setiap A elemen S adalah A tambah 0. Itu sama dengan 0 tambah A. Jadi kalau 0 ditambah A, itu sama dengan A. Kenapa? 0 ini adalah bilangan, merupakan bilangan yang sudah pasti nilainya, tidak mempengaruhi, atau nilai ini jika dimasukkan nilai A, maka A inilah yang akan lebih dominan. Nah, maka dikatakanlah 0 tambah A itu adalah A. Artinya kalau kita tambahkan, kita masukkan A itu adalah himpunan bilangan asli, dimulai himpunan bilangan asli ya, yang positif, maka kalau kita masukkan A itu 1, nah, sehingga 0 tambah 1 ya 1, A itu 2, maka 0 tambah 2, 2, dan seterusnya. Ini masuk ke dalam identitas. Artinya inilah identitasnya. Identitas itu akan mempengaruhi nilai dari hasil suatu himpunannya. Pada M3, jika satu elemen dari S, maka untuk setiap A elemen S adalah A kali 1. A kali 1 itu sama dengan 1 kali A, maka sama dengan A juga. Artinya, di sini dijelaskan bahwasanya 1 itu elemen dari S. Jadi kalau 1 dikali A atau A kali 1, hasilnya tetap A. Jadi bukan 1A ya, tapi tetap A. Kenapa? Hanya ada 1. Jadi kalau dalam himpunan atau aljabar ya, misalnya nilai X-nya 1 gitu, maka kita tuliskan aja X. Nilai Y-nya 1, maka kita tuliskanlah nilai sebagai Y. Atau 1 kali X, maka bukan 1X, tapi X. 1 kali Y bukan juga 1Y, tapi kita tuliskan dengan Y. Ya, sampai sini paham ya? Nanti kalau tidak paham, adik boleh bertanya. Baik, untuk yang berikutnya, jika A ditambah B pada A5 ya, A tambah B sama dengan B tambah A. Ini disebut sifat komutatif ya, komutatif ya. Komutatif itu membalik dia. Jadi kalau A ditambah B, itu hasilnya B tambah A gitu ya. Jadi dibalik. Dibalik artinya tadi kalau dia koefisiennya X jadi koefisiennya A jadi B, atau koefisien B jadi A gitu ya. Dan ini juga berlaku untuk perkalian. Jadi kalau A kali B itu sama dengan B kali A. Ini juga disebut komutatif. Untuk yang berikutnya, yang pada D1-nya, A kali buka kurung B tambah C itu sama dengan A kali B tambah A kali C. Jadi A ini bisa dikalikan ke B, A ini juga bisa dikalikan ke C. Nah, jadi A kali B tambah A kali C. Nah, ini dikatakan sifat distributif. Distributif itu dalam bahasa Indonesianya atau dalam bahasa sehari-harinya ini pengelompokan. Kita sebut dengan pengelompokan. Jadi kita kelompokkan dia yang tadinya A kali B, baru ditambahkan A kali C. Nah, begitu juga pada D2, D3, dan D4 ya. Kalau pada D2 A tambah buka kurung B tambah C itu sama dengan A tambah B tambah C. Dan D3 A tambah B buka kurung B kali C itu sama dengan A tambah B kali A tambah C. Dan D4 A tambah B tambah C itu sama dengan A tambah C ya, baru kali B tambah C. Nah, ini yang dikatakan dengan sifat distributif ya. Yang terakhir ya, untuk setiap A elemen S dan A aksen itu elemen dari S. Maka A ditambah A aksen itu sama dengan 1 dan A kali A aksen itu sama dengan 0. Jadi gini, aksen itu sama dengan kalau kita sebut bayangan atau merupakan jadi kalau dalam bentuk bayangan itu berarti nilainya itu 0. Jadi kalau dia dalam bilangan himpunan bilangan biner itu hanya ada 2 bilangan 0, 1, jadi aksen itu adalah 0. Sehingga kalau A itu kita masukkan ke dalam koefisien atau dalam himpunan bilangan asli A itu 1, maka aksennya itu 0, maka 1 tambah 0 ya 1. Nah, tapi kalau 1 dikali 0, ya 0. Kenapa? Bilangan apapun apabila dikalikan 0, maka hasilnya akan tetap 0. Itu definisinya ya. Oke, baik, kita lanjut. Dalam prinsip dualitas, yang pertama kita lihat dulu teorema 1. Untuk setiap elemen A, berlakulah dia A tambah A sama dengan A. Dan A kali A
sama dengan A. A pangkat 2 atau ya A kali A itu kan berarti ada 2 kali A-nya. Oke, tapi kalau dalam teorema ini kita akan lihat setiap elemen A itu berlakulah fungsi atau operasi A tambah A dan A kali A. Untuk teorema kedua, untuk setiap elemen A berlakulah dia A tambah 1 sama dengan 1, tapi A dikali 0 itu sama dengan 0. Nah, jadi kalau dia kembali lagi, berapapun bilangannya apabila dikalikan 0, maka akan tetap 0. Ya. Oke, sebentar ya. Yuk. Ya, oke, oke. Yuk, yuk. 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 Oke, sebentar ya.
Oke, baik. Kita lanjut lagi ya. Sorry, tadi ada kendala sedikit. Oke, baik. Nah, untuk setiap elemen A berlaku A tambah 1 sama dengan 1 dan A kali 0 sama dengan 0 ya. Oke. Untuk teorema 3, untuk setiap elemen A dan B berlaku A tambah A kali B sama dengan A dan A kali A tambah B sama dengan A. Teorema 4, untuk setiap elemen A dan B berlaku A kali B aksen sama dengan A aksen kali B aksen. Ini disebut sebagai hukum De Morgan ya. Nah, pada teorema 5 ini A aksen sama 1 dan A aksen S1 aksen itu sama dengan 0. Nah, ini kalau kita buktikan dengan aksioma, maka A tambah A itu sama dengan A atau A tambah A kali 1 itu sama dengan A. Ini pada M3 tadi. A tambah A kali A tambah A aksen itu sama dengan A. Ini pada C1. A tambah A kali A aksen ini sama dengan A, maka ini D3 atau A tambah 0 sama dengan A, ini C1 dan A sama dengan A. Oke. Pada prinsip dualitas, ini yang teorema 1B-nya, A kali A itu sama dengan A, di mana A kali A itu tambah 0 sama dengan A. A kali A, ini pada A3 ya. A tambah A kali A aksen itu sama dengan A, ini pada C1-nya. Dan A tambah A aksen itu sama dengan A dari 1. A kali 1, ya A ya, ini C1-nya. Dan A itu sama dengan A, ini pada M3. Baik, teman-teman, ini untuk teorema 2A, ya. A tambah 1 itu sama dengan 1 teoremanya. Ini kita buktikan A tambah A aksen itu sama dengan 1. Ini pakai C1 yang di aksioma tadi. Oke, next A tambah A aksen sama dengan 1. Ini pada A2. Dan A tambah A aksen itu sama dengan 1. Maka 1 ya sama dengan 1 ya. Baik, teorema 2B itu A kali A kali A aksen sama dengan 0. Kita buktikan A kali A aksen sama dengan 0 dan A kali A aksen sama dengan 0. C1 M2 dan T1 dan 0 ya sama dengan 0 ya. Karena ini aksennya 0, maka 1 kali 0, 0, ini di sini 0. Oke, baik. Yang berikutnya teorema 3. Teorema 3 itu A tambah A kali B sama dengan A. Maka A kali 1 tambah A kali B sama dengan A. Ini M3. A kali 1 tambah B sama dengan A. Ini D1. A kali 1 sama dengan A. Ini T2. A. Maka A sama dengan A. Oke. Ini teorema 3B-nya. Yang A dikali A tambah B itu sama dengan A. Kita dapat buktikan. Nah, ini A kali A itu tambah A kali B sama dengan A, ini D1. Lalu A tambah A kali B sama dengan A, ini T1B-nya. A kali 1 tambah A kali B sama dengan A, ini M3. Maka A kali 1 tambah B sama dengan A kali 1 ya sama dengan A. Teorema 4, A kali B aksen sama dengan A aksen tambah B aksen. Ini pada teorema 4 kita bisa gunakan aksioma ini ya. Oke, begitu juga pada teorema 4A, ini 4B, yang bisa kita buktikan dengan menggunakan aksioma-aksioma dari elemen S tadi. Yang berikutnya, komplement pada fungsi, ya, dikatakan komplement fungsi apabila fungsi komplement dari suatu fungsi f, yaitu f aksen, dapat dengan menukarkan nilai 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Nah, ini terdapat dua cara untuk memperoleh fungsi komplement. Yang pertama tadi, penerapan hukum De Morgan yang diperluas. Oke. Yang berikutnya, penerapan prinsip dualitas. Kita lihat pada penerapan hukum De Morgan yang diperluas.
Di sini dikatakan kita dapat memperoleh fungsi komplement dengan penerapan hukum De Morgan yang diperluas. Hukum De Morgan yang diperluas itu A tambah B tambah C aksen. Ini misal B tambah C itu sama dengan X. Maka A tambah B tambah C aksen itu sama dengan A tambah X aksen. Sehingga A aksen kali X aksen. Baru A aksen kali B tambah C aksen. A aksen kali B aksen tambah C aksen. Maka ini sama dengan A aksen kali B aksen kali C aksen. Oke. Pada hukum De Morgan yang diperluas, yang kita gunakan adalah kalau di sini A tambah B tambah C tambah seterusnya sampai dengan H aksen, maka ini karena di dalam kurungan itu maka seluruhnya akan aksen, ya. Jadi A aksen, B aksen, C aksen sampai H aksen. Nah, begitu juga. Maka carilah komplement dari F1. Maka F1 itu sama dengan X kali Y aksen Y aksen tambah YZ. Maka F1 aksen itu sama dengan X yang dimana Y aksen Z aksen kurang YZ. Sehingga X aksen tambah Y aksen Y aksen tambah YZ aksen. Yang berikutnya X aksen tambah Y aksen Y aksen itu dikali YZ aksen. Sehingga X aksen tambah Y tambah Z itu sama dengan Y aksen tambah Z aksen. Oke, begitu juga yang nomor 2, yang diperluas nih ya. Kalau F1 maka X1 YZ tambah Y aksen Y aksen, maka F1 aksennya, maka X aksen ini kita kalikan YX tambah Y aksen Y aksen. Baru X tambah YZ tambah Y aksen Y aksen, X tambah YZ aksen kali Y aksen Z aksen, baru X tambah Y aksen Z aksen kali Y tambah Z. Ya, yang selanjutnya adalah penerapan fungsi dualitas. Pada penerapan ini, prinsip dualitas dalam pencarian fungsi komplement, yang pertama adalah terapkan prinsip dualitas, yaitu carilah bentuk dualnya. Yang berikutnya, lakukan mengkomplementkan terhadap tiap literal. Artinya, itu adalah contoh. Maka contohnya ini dapat kita lihat. Yang pertama, diketahui F1 itu sama dengan X kali Y aksen Z aksen tambah YZ. Pertanyaannya, tentukan F1 aksen. Cari dual F1-nya. Maka dualnya itu ini. F1 sama dengan X1. X tambah, jadi kan dualnya ya. Nah, Y aksen tambah Z aksen. Baru kali Y tambah Z. Maka komplement tiap literalnya itu F1 aksen itu sama dengan X aksen tambah Y tambah Z kali Y aksen tambah Z aksen. Nah, diketahui lagi F1 X aksen YZ tambah Y aksen Z aksen ditanya F1 aksen. Maka carilah dual F1-nya. Sama seperti tadi juga, kita cari dualnya. Maka F1 X aksen tambah Y tambah Z, Y aksen tambah Z aksen. Maka komplementkan tiap literalnya. Yaitu F1 aksen sama dengan X tambah Y aksen tambah Z aksen kali Y tambah Z. Oke, baik. Itu saya pikir pada materi kita. Jadi pada materi ini adalah pembuka ya untuk menuju pintu atau gerbang boolean. Artinya ini adalah rumusan yang akan kita gunakan pada fungsi atau aljabar boolean nantinya di pertemuan berikutnya, itu pertemuan 3, 4 yang akan kita pelajari pada minggu-minggu berikutnya. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi dari mahasiswa semua. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat pagi.